adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Kakak percaya kita pasti bersuka cita karena hari ini kita boleh menikmati dan boleh beribadah sama-sama pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik, supaya setiap ibadah kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu memuji, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin, Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Bijak.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu supaya firman yang kita dengar benar-benar kita tanamkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersuka cita memuji Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami semua, biarlah kami duduk manis, tenang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Karisma percaya adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Karisma mau membawakan tema Amazing Grace, yaitu anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa. Nah, pasti kita semua penasaran ya, Amazing Grace apa yang Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya Karisma mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan adik-adik kalau kamu terpilih menjadi salah satu siswa yang berkesempatan mewakili sekolahmu datang ke Istana Presiden? Contohnya kayak hari 17 Agustus kemarin nih, datang ke istana ya untuk sama-sama bareng Pak Presiden nih merayakan. Padahal nih ya adik-adik, sebenarnya dari sisi penampilan, dari segi nilai, kita tuh nggak lebih baik dari teman-teman kita. Tapi tetap kita yang terpilih, pasti kita seneng banget ya. Nah, seperti itulah Amazing Grace adik-adik. Kita nggak layak untuk mendapatkannya, tetapi kita tetap dapat. Wah, keren ya. Nah, Karisma mau tanya lagi nih, mengapa sih kamu jadi orang Kristen? Ada yang udah punya jawabannya, oh kak, karena papa mamaku tuh Kristen, ya aku otomatis dong agamanya Kristen. Atau aku udah pernah lihat mukjizat Tuhan kak, aku disembuhkan sama kayak Musa yang pernah membelah laut. Aku juga pernah kak dapat mukjizat, aku disembuhkan dari sakit yang dokter nggak bisa sembuhin. Atau aku tuh jadi anak Tuhan karena aku ikut temanku kak, teman-temanku tuh pada Kristen, akhirnya aku jadi Kristen. Nah, kita baca dulu ya ayatnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan karena kita sekedar anak orang Kristen makanya jadi Kristen, bukan hanya sekedar karena kamu dapat mukjizat, bukan hanya sekedar kalau kamu ikut-ikutan temanmu, tapi ternyata Tuhan sendiri yang memilih kita menjadi anaknya. Sama ketika Tuhan Yesus itu ya memilih murid-muridnya, ya seperti Petrus, Yohanes, itu dipilih oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita ini adalah orang-orang pilihan adik-adik. Wah, luar biasa ya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu memilih kita dari seorang yang berdosa menjadi seorang pangeran. Orang yang dalam tanda kutip kita ini kotor, bau, nggak layak. Tapi dia tetap memilih kita adik-adik. Wah, dia mengampuni dosa kita, dia menyelamatkan kita, bahkan mendandani kita seperti pangeran. Itulah Amazing Grace adik-adik. Kita nggak bisa mengerjakannya, hanya Tuhan yang bisa. Karena apa? Karena dia sudah memilih kita. Ingat bahwa kita ini anak-anak spesial yang dipilih Tuhan langsung untuk menjadi anaknya ya. Kita baca di dalam Efesus pasal kedua ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wah, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya, kita nggak bisa mengerjakan adik-adik, tetapi kita bisa menerimanya dengan percaya kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya bagaimana seharusnya kita meresponi Amazing Grace, anugerah besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
Seperti firman Tuhan tadi, terima dengan iman bahwa Yesus itu Tuhan. Terima dengan iman bahwa kita ini sudah diselamatkan. Kita sudah ditebus semua dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan darahnya yang mahal, ya. Yang kedua, terima dengan rendah hati. Ingat bahwa kalau kita ini jadi anak Tuhan, adik-adik, kalau kita ini jadi raja, anak raja, menjadi pangeran, menjadi bersih, gak banyak dosa lagi, bukan karena kita sendiri, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu rajin berdoa, bukan karena kamu rajin sekolah minggu, tetapi karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan sombong terus nanti bilang sama temennya, ih kamu penuh dosa, nggak boleh ya. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, ini tugas kita, tetap menjaga anugerah yang sudah Tuhan berikan. Tadi firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan kita supaya kita bisa menghasilkan buah, ya. Lewat apa? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah-buah apa, adik-adik? Buah-buah roh. Ada kasih dalam hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan sampai pada penguasaan diri. Itu adalah cara Tuhan dan cara kita menjaga anugerah yang Tuhan sudah berikan. Sama seperti kalau kita pakai baju bersih, misalnya pakai baju putih nih, mama kasih baju putih, tapi kamu nggak jaga baju itu, kotor nggak? Ya kotor. Sama seperti hidup kita. Kalau Tuhan udah berikan anugerah dalam hidup kita, membersihkan hidup kita, tapi cara hidup kita nggak mau berubah, ya hidup kita tetap kotor. Itu sebabnya mari kita responi setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita penuh dengan semangat untuk jaga anugerah itu, mau menghasilkan buah, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ingat adik-adik, setiap kita udah dapat amazing grace, yaitu pilihan dari Tuhan. Kita dipilih menghasilkan buah. Biar lewat iman kita terima dengan rendah hati semuanya, dan biarlah lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari minta tolong papa mamanya untuk membantu kita memberi persembahan pagi hari ini. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini dan kami rindu memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi. Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya untuk kita berpisah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah besar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan, sekalipun kami tidak layak, tetapi Engkau tetap memilih kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami putra-putri kerajaan Allah. Biar kami terus menghasilkan buah Tuhan, lewat semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita angkat tangan kita terima berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersinar. Kita akan terus menjadi kepala bukan ekor. Lewat hidup kita semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.